Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membahas mengenai sebagian binatang yang ada di dalam Al-Quran. Istighfarnya minggu depan ya Pak ya. Sekarang binatang dulu Pak. Di mana di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan mengenai hewan atau binatang. Kira-kira apa saja Pak? Lebah, wah orang yang punya lebah. Di dalam Al-Quran ya sapi. Surat apa dulu ini sapi? Ya, Al-Baqarah, benar Pak Tri. Terus An-Naml, semut, nyamuk ada, lalat, gajah ada, burung hudhud ya, banyak sekali. Ular juga ada. Kambing, kambing ada nggak kambing? Ini sebentar lagi mau korban misalnya. Kambing itu disebutkan di dalam surat Al-Anbiya itu ada itu mengenai Nabi Sulaiman. Unta ya. Tapi tidak semua kita sebutkan ya, kita bahas ya. Tapi paling hanya 3. Kalau tadi kan binatang-binatang besar itu, kita ada 3 binatang kecil yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yaitu diantaranya adalah An-Nahl, An-Naml, dan Al-Ankabut, laba-laba. Ya, kadang Allah memberikan perumpamaan manusia dengan binatang atau hewan. Itu dengan sifatnya. Kita ambil contoh misalnya, wah ini Qurannya dipakai ini. Kita ambil contoh misalnya di surat Al-Baqarah ayat 26. Ya, itu menggambarkan orang-orang yang kafir atau orang yang melalaikan atau fasik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi ayyatsriba masalam ma baudatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Ya. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Terus, tetapi mereka orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan itu?
yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Nah, ini illal fasikin. Maka dengan perumpamaan itu banyak orang yang sesat dan banyak pula orang yang diberi petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang yang fasik. Yaitu adalah contoh perumpamaan manusia yang kafir atau yang fasik diumpamakan dengan seekor nyamuk. Ini kayak kurang pas ini ya. Nah, selain perumpamaan dari nyamuk, ada juga diumpamakan dengan seekor lalat. Karena orang yang sudah diseru dengan seruan Allah malah mengambil seruan yang lain. Nah, kita bisa buka di ayat 22, surat 22 Al-Hajj ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'ulah. Wahai manusia, telah dibuat satu perumpamaan, maka dengarkanlah. Innalladzina yad'una min dunillah la yakhluqu dubaba walau ijtama'ulah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk membuatnya. Kemudian wa in yaslubhumud dababu say'an la yastanfiduhu minhu dha'ufadh dhalibu wal majlub. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Jadi yang pertama itu diperumpamakan orang yang menyeru selain seruan Allah, mengambil pelindung selain Allah, itu diumpamakan seperti lalat di sini. Orang disuruh membuat lalat, walaupun sekelompok orang, sebanyak orang itu menciptakan lalat. Nah, kalau lalat itu sudah diciptakan, maka dia disuruh, kalau lalat itu mengambil makanan, nemplok di makanan itu, dia kemudian terbang ke makanan, kira-kira bisa nggak kita mengambil lagi makanan yang diambil oleh lalat itu? Bisa nggak? Pasti nggak bisa, Pak. Pasti nggak bisa. Nah, itulah perumpamaannya, orang yang mengambil pelindung selain Allah, dia nggak bisa apa-apa, tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, itulah dua contoh perumpamaan orang-orang yang kafir atau fasik dan yang tidak mau menyembah Allah ataupun yang sekedar pengakuan saja, sehingga tidak menjalankan apa yang diajarkan dalam agama ini dengan benar. Jadi semoga sindiran ini atau perumpamaan ini membuat orang yang beriman semakin kuat imannya,
Selain dua contoh binatang tersebut, nah ada 3 nama binatang yang dipakai untuk nama surat. Yang pertama tadi An-Naml, yaitu semut. An-Naml surat berapa, Pak? Surat berapa, Pak Tri? An-Naml. Ayo Pak, Mbak Eri. An-Naml surat ke 27, 93 ayat. Terus yang kedua Al-Ankabut surat ke 29, 69 ayat. Nah ini pertanyaan untuk Pak Chandra. An-Nahl surat ke 16, berapa ayat? 128. Iya, kurang sedikit tadi, tambahin aja. Jadi ketiga binatang ini masing-masing memiliki karakter dan sifat sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran sendiri. Dan itu nanti insya Allah patut dijadikan pelajaran oleh kita semua. Ya, yang pertama yaitu An-Naml alias semut. Semut ini satu-satunya binatang yang omongannya semut, pembicaranya semut, itu bisa didengar oleh Nabi Sulaiman. Kita nggak bisa dengar, khusus Nabi Sulaiman. Kita buka di surat 27 An-Naml ayat 18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayuhan nam ludkhulu masakinakum la yahtimanannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yasurun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut. Jadi komandannya nih berkata kepada semut yang lain, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Di ayat 19-nya, fatabas sama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzidni an askura nikmatal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Maka dia, Nabi Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Berarti obrolan semut tadi bisa didengar oleh Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh. Nah, itulah keunikan semut yang obrolannya bisa didengar oleh Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman sampai tersenyum. Luar biasa. Ada dua gambaran mengenai sifat semut ini.
yang mana ini bisa menjadi sindiran dan juga menjadi contoh kebaikan. Yang pertama, menggambarkan kebaikan, di mana semut ternyata menjadi makhluk sosial juga, bahkan bisa lebih sosial daripada manusia. Apa sifatnya Pak semut? Suka gotong royong. Gotong royongnya luar biasa Pak semut itu. Ya. Nggak pernah kita lihat semut berantem. Pernah nggak Pak? Oh, cium pipi kok. Gimana mau berantem? Salaman tuh kalau ketemu. Dulu ada orang yang harus semut. Oh dia tuh. Itu kurang kerjaan. Gemar gotong royong semut itu sifatnya. Ini sifat kebaikannya. Lalu bagaimana dengan kita, dengan manusia? Gimana Pak? Suka juga Pak. Alhamdulillah. Ngukurnya sebenarnya gampang. Kalau kita mau lihat, ketika Pak RT ngajak kerja bakti, bisa nggak sekali saja satu RT itu kalau diajak kerja bakti keluar semua? Sekali aja? Kayaknya belum pernah ya. Pasti ada aja yang halangan. Benar nggak Pak Chandra? Iya, ada yang malah menghindar, pergi. Ya memang masing-masing punya urusan. Tapi kalau bagus, minta izin dan kasih gorengan, kopi, siapin gitu. Tapi kalau bisa hadir, karena di situ ada silaturahim. Jadi perlu kita mencontoh daripada semut itu sebagai makhluk yang sosial. Ketika kita berinteraksi dengan warga, dengan masyarakat, itu akan ada manfaatnya. Begitu juga contoh yang lain yaitu apa Pak? Ronda Pak, siskamling. Ronda ini juga penting karena banyak maslahatnya. Selain menjaga keamanan juga dapat silaturahimnya. Keduanya baik kerja bakti maupun ronda ini memang sesuatu bentuk sosial daripada masyarakat. Bahkan ketika ronda itu seperti saya pribadi ya, saya contohkan itu, saya itu dalam tanda kutip, mudah-mudahan tidak salah, ketika saya sering ronda dulu Pak, itulah saya itu bisa ngaji Pak, karena ketemu seseorang, diajaklah saya ngaji dan saya ikut pengajian. Dan alhamdulillah sudah selama kurang lebih dari 2007 Pak sampai sekarang. Nah, itu gara-gara ronda Pak. Karena dulu saya sering, kalau ronda itu kan bulan Ramadan, cuma bulan Ramadan aja kalau di sini. Kalau di kampung tiap hari kan. Dan dari situlah saya punya kenalan, silaturahim, ngobrol-ngobrol, diajak ngaji. Alhamdulillah saya mau dan sampai sekarang. Nah makanya ketika kita belum saling mengenal, karena dengan adanya sosial dalam bentuk kerja bakti atau ronda ini, bisa ada manfaatnya yang bisa kita ambil.
yang tadinya belum kenal jadi kenal. Bisa jadi ternyata setelah kenalan, oh satu desa, satu kabupaten, sehingga menambah kekuatan untuk komunikasi. Ya, jadi itulah sifat kebaikan daripada semut, di mana sifatnya adalah gemar dengan gotong royong. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh daripada sifat semut ini. Sifat yang kedua, kira-kira apa, Pak? Sifat yang kedua semut ini adalah suka menghimpun, menimbun makanan. Benar nggak, Pak? Sedikit demi sedikit dikumpulin, tak henti-hentinya. Saya pernah memperhatikan semut di garasi itu. Dari malam saya lihat semut banyak banget. Ternyata dia membawa makanan. Sampai subuh saya bangun, masih saja dia di situ. Cuman gesernya kurang lebih 1 meter aja. Begitu kerja keras dia, padahal sudah banyak banget itu. Nah, ini anehnya semut ini, dia tidak tahu, memang tidak tahu mengukur apa yang dia bawa lebih berat dari badannya. Padahal mungkin juga tidak ada manfaatnya dia ngambil makanan sebanyak itu. Nah, inilah sisi dari negatifnya semut ini, menghimpun makanan melebihi kapasitas apa yang dia pakai. Himne semut itu apa sih, Pak? Semut himnenya apa? Kata Ahmad Albar, makan itu. Kata Ahmad Albar kan gitu. Semut hitam makan gitu aja. Itulah himnanya, makan aja. Ya, binatang itu bisa menghimpun makanan berbulan-bulan, sedangkan usianya tidak sampai sebulan mungkin ya, nggak nyampe kan. Nah, inilah keserakahan, kelobaan sedemikian besar sehingga ia berusaha memikul sesuatu yang lebih besar daripada badannya. Meskipun sesuatu itu tidak berguna baginya, inilah gambaran buat kita semua. Rakus, bener, loba itu tadi. Tapi ada yang lebih rakus, Pak. Semut itu rakus, tamak. Tapi ternyata ada yang lebih rakus, yaitu yang rambutnya hitam, nggak punya ekor. Luar biasa itu, kalau udah menimbun lebih ganas itu, Pak. Apa saja, iya, bisa BBM ditimbun. Nah, itu yang lebih parah itu. Nah, itu sisi keburukan daripada semut. Ya, mudah-mudahan kita tidak mencontoh yang satu sisi ini. Nah, dalam soal menimbun, dalam Islam itu perbuatan menimbun juga dilarang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahatta qara ta'aman arba'ani lailatan faqad bari'um minallah wa bari'ullahu minhu." Siapa yang menimbun makanan selama 40 malam, maka ia tidak menghiraukan Allah dan Allah pun tidak menghiraukannya. Artinya dicuekin itu, hanya gara-gara menimbun makanan itu selama 40 hari. Makanya kalau udah 40 hari, sebelum itu Bapak belanja ke TikTok, Cimanggis, Madura sih ya, boleh. Jangan sampai dicuekin nanti kita sama Allah.
Kita beli Indomie 3 dus sampai 2 bulan. Wah. Kemudian hadis yang lain dukungannya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ahtakara hukratan yuridu an yaghliya biha alal muslimin fahuwa khati'un. Siapa yang menimbun barang dengan tujuan agar lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah. Salah berarti tidak benar. Salah itu orang yang menimbun karena ingin cuan lebih besar. Serakah. Karena sejelek-jelek manusia ialah orang yang menimbun. Jika dia mendapat harga yang murah, ia merasa kecewa. Jadi kalau orang menimbun, tiba-tiba harga anjlok, dia kecewa. Dan jika mendengar harga naik, gembira. Nah inilah dikatakan sejelek-jelek manusia. Sebab tidak ada orang yang menimbun barang kecuali orang-orang yang salah. Rasulullah SAW melarang menimbun atau ihtikar dalam keperluan pokok manusia. Di sembako itu dilarang oleh Rasulullah, dan juga barang-barang yang diperlukan banyak manusia. Jadi itulah gambaran manusia yang diumpamakan dengan seekor semut. Mana yang kita ambil sebuah pilihan, apakah dari sisi baiknya, yaitu sisi sosial yang sangat baik, atau sisi keburukannya, yaitu yang suka menimbun makanan dan yang lainnya. Sebab kalau semut ini kalau menimbun nggak ada dosanya, nggak ada balasannya. Tapi kalau manusia jelas nanti pasti akan dibalas. Karena dunia ini tempatnya beramal, tidak ada balasan. Ad-dunya darul amal la jaza, wal akhirah darul jaza wala amala. Jadi dunia ini tempat beramal, tidak ada balasan, dan akhirat tempat balasan, tidak ada amal. Makanya ketika ada orang yang menimbun, wah ini berat, nanti di akhirat dia akan dibalas. Apa yang ia timbun semua akan dipertanyakan. Itulah sifat semut. Kedua, binatang apa tadi? Al-ankabut. Al-ankabut apa itu, Pak? Laba-laba. Sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran dengan ciri-ciri bahwa bukan laba-labanya, tapi sarangnya ini, Pak. Sarang laba-laba ini sangat rentan, sangat rapuh. Sehingga ini diperumpamain orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti sarang laba-laba. Kita buka dulu ayatnya. Al-Ankabut ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya akamasalil ankabut attakhadat baitan wa inna auhannal buyuti labaitul ankabut laukanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah.
Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Artinya apa, Pak? Artinya bahkan rumah laba-laba itu bukan tempat yang aman. Apapun yang berlindung di situ akan mudah rusak, akan mudah disergap oleh laba-laba itu sendiri. Jangankan serangga yang tidak sejenis, nyamuk atau yang lainnya. Konon pejantan pun itu juga selesai berhubungan disergap. Benar ya, Pak? Dimusnahkan oleh betinanya. Bahkan telur-telur yang menetas pun itu berdesakan hingga saling saling memusnahkan. Jadi sangat rentan dengan apa yang ia tempati. Maka ini diumpamakan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah seperti sarang laba-laba. Pasti dia akan rapuh, akan gampang rusak, akan banyak percekcokan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini Pak Chandra tugasnya. An-Nahl, lebah. Lebah ini memiliki keistimewaan, memiliki insting yang tinggi, dan lebah ini apapun semua adalah kebaikan, baik yang ia makan, yang ia tempatin. Maka satu-satunya hewan yang mendapatkan wahyu, ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Chandra bacain ayatnya, harusnya hafal dia. Udah bertahun-tahun nggak hafal nih. Ayat ke berapa? Tuh hafal kan? Ayat 68 dan 9. Bacain ayatnya. Saya juga belum hafal, Pak. Ayat 68-nya, wa auha rabbuka ilan nahl, dan Tuhanmu mewahyukan kepada nahl, lebah, minal jibali buyutan wa minas sajari wa mimma yaqrisun, buatlah sarang-sarang di jibal, gunung atau bukit, kemudian buatlah sarang di pohon, dan buatlah sarang di tempat-tempat yang manusia buat. Kemudian summa kulli min kullis samarati faslaki subula rabbiki dululan yakhruju min butuniha sarabin mukhtalifun alwanuhu fihi sifa'ulin nasi inna fi dzalika la'ayatan liqaumi yatafakkarun. Kemudian dari tiap-tiap macam buah-buahan, kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang disebut madu. Macam-macam memang. Di dalamnya juga terdapat obat buat kita semua. Makanya dikatakan sesuatu yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkannya. Jadi Pak Chandra udah mikir ini sebenarnya. Gimana caranya cuan banyak maksudnya.
Iya. Berapa tahun Pak berkecimpung di dalam perlebahan ini? Wah, udah khatam gitu Pak. Nanti ayatnya dihafalin Pak. Ya itulah. Nah untuk lebah ini sarangnya berbentuk apa Pak? Sarangnya, bentuknya segi 4, segi 5, segi 6, segi 8, 6 ya, segi 6. Kalau Bapak amatin ya, ya kalau segi 6 dia tidak akan membuat segi 4 atau segi 5, tapi segi 6. Ini uniknya di sini Pak. Artinya apa Pak Chandra? Kok dia bisa membuat segi 6 khusus gitu? Karena kalau dalam ruangan kalau dibuat bundar itu ada sisa. Iya. Walaupun memang bundar lebih luas, tapi kalau dia bentuk segi 4, dia penuh semuanya, tidak ada ruangan sisa, tapi dia ukurannya lebih kecil, volumenya. Tapi kalau segi 6 itu semuanya ruangan itu penuh dan itu lebih luas dibandingkan yang segi 4. Wah ini canggih ini, bener. Ini bukan KW ini, dah asli ini. Bener Pak, sesuai keterangan ini ya gini Pak. Jadi dia membuat segi 6 itu supaya tidak ada pemborosan lokasi. Ya. Cakep Pak. Yang dimakan pun kembang-kembang atau bunga yang bersih. Juga tidak, dia juga bukan sifat menimbun makanan juga. Dia sekedarnya makan lalu pergi. Kemudian lebah mengolah makanannya dan hasil olahnya itulah menjadi madu. Katanya ada yang bisa menjadi lilin Pak. Ya, betul ya? Ya. Jadi ada sebagian yang masuk ke kelenjar lilin, wax lilin namanya. Kemudian proses keluar dari abdomennya, dari badannya, dari badannya, kemudian keluar. Jadi lapis-lapisan lilin. Nah, lilin-lilin itu nanti dibentuk oleh teman-teman semua yang melakukan waktu kerja bikin sarang. Sarang bentuknya heksagonal. Jadi lilin itu, wax itu bahan dasarnya adalah madu. Madu itu dasarnya adalah nektar. Jadi ada pemisahan dari nektar diproses jadi madu. Dari madu itu nanti ada sebetulnya lilin, wax lilin, jadi lilin. Kalau madu keluar dari mulut, kalau waxnya keluar dari sisi. Oh gitu. Jadi semuanya manfaat ya Pak. Alhamdulillah. Itulah gambaran lebah di mana semuanya ada kebaikannya, ada manfaatnya. Makanya wajar kalau Rasulullah SAW itu mengibaratkan orang mukmin seperti lebah. Tapi orang mukmin yang baik ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Beliau bersabda, "Masalul mu'minin kamasalil nahl." Perumpamaan seseorang mukmin adalah seperti lebah. La ta'kulu illa thayyiban. Apa itu? Tidak memakan kecuali yang baik. Wala tadau illa thayyiban. Kemudian tidak menghasilkan kecuali yang baik. Wa in waqa'at fi say'in la taksuru. Dan bila dia berada di suatu tempat tidak merusak. Nah inilah gambaran orang mukmin yang baik seperti lebah. Makanannya makanan yang baik, yang thayyib. Terus kemudian apa itu? Menghasilkan yang baik, itu ucapannya baik, perbuatannya baik. Kemudian
tidak merusak dimanapun dia berada, malah menguntungkan. Iya, iya. Kenapa? Oh iya, justru sekatannya pun bermanfaat loh, kalau berani. Iya kan? Iya. Bisa jadi obat. Ada satu lemah yang sifatnya memang yang perlu dicontoh oleh pejabat. Lemah itu lahir, dia mempunyai pekerjaan sesuai dengan kemampuannya dia, dengan alat-alatnya. Jadi nggak pernah setempat yang baru lahir langsung misalkan lahir dia membersihkan ratu, membersihkan sarang dan sebagainya. Dia nggak pernah langsung mencari makanan ke dia. Manusia kan udah, dia baru juga jadi apa namanya wali kota. Jangan wali kota lah, jangan. Kalau lemah nggak ada apa. Ada stepnya ya. Iya, iya, iya. Nah, itulah seperti digambarkan tadi di atas tadi, ya, serakah. Jelas, jadi ada budaya manusia kita seperti ada yang seperti semut, baik dari sisi kebaikan maupun keburukan. Ada juga yang seperti sarang laba-laba. Iya, Pak. Nah, wah ini peneliti berarti. Iya. Enggak, Pak. Yang selingkuh yang memelihara, Pak. Iya, iya, iya. Baik. Nah, itulah gambaran tadi di mana lebah yang begitu bermanfaat digambarkan sebagai orang mukmin yang baik seperti lebah tadi. Apapun yang dihasilkan bermanfaat. Jangan sampai seperti semut yang kerja keras, ya, serakah, menimbul kepayahan. Ya, saya kira itu saja. Ada 3 binatang kecil tadi yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu menjadi gambaran perumpamaan bagi kita semua. Ada satu pilihan, kita mau mengambil yang baik, yang buruk, semua akan ada balasannya. Kurang lebih itulah ya. Mau ada tambahan atau kita tutup? Tinggal 3 menit. Satulah lembaga mempertahankan koloninya atau kumpulannya, walaupun dia harus mati. Oh, berarti baku ya. Tapi walaupun dia harus mati, ternyata yang bermanfaat bagi orang yang di apa namanya disengatnya, di lebahnya menyengat, tidak ganggu gitu. Iya. Tapi yang disengatnya itu bermanfaat bagi dia. Lebahnya mati, tapi kesempatannya berguna bagi kita. Nah, saya juga dikasih tahu oleh guru saya, kalau ada lebah bikin rumah di tempat kita, jangan diusik, biarin aja. Karena tadi itulah satu binatang yang dikasih wahyu sama Allah. Buatlah sarang-sarang di tempat manusia yang dibikin. Nah, itu kalau bisa jangan dibunuh, jangan dirusak. Ya, biarin aja, ntar juga hilang sendiri. Dan itu menyatakan bahwa ekosistem di daerah kita itu bagus. Bersih ya. Betul, Pak. Berbeda dengan lalat ya. Apa? Walet. Burung walet. Kurang tahu saya burung walet. Kok itu rumah kosong. Tapi sarangnya mahal. Iya. Kurang mendalami itu Pak saya, Pak. Baik, itu saja ya, kita tutup.
kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.